Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah teman-teman berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurliani, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya ingin menyampaikan salah satu tugas penyuluhan dan komunikasi pertanian yang diampu oleh dosen Muhammad Adiwena, SPMSI. Sebelum kita masuki materi, alangkah baiknya teman-teman memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal maka kita sayang. Ya, silakan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti, saya dari kelompok Tani Melati, berasal dari Jalan Amal-Amal, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Ya, salam kenal Siti. Ya, terima kasih. Salam kenal. Perkenalkan, saya Ratna dari perwakilan dari kelompok Tani Anggrek, Kelurahan Jota Laut, Tarakan Utara. Ya, salam kenal. Salam kenal. Baiklah, kita langsung saja memasuki materi. Materinya yaitu hama dan penyakit yang menyerang tanaman buah apel. Morfologi buah apel. Ya, buah apel mempunyai bentuk bulat sampai lonjong. Bagian pucuk buahnya berlekuk-lekuk dangkal. Kulit agak kasar, renggang, tetapi setelah tua menjadi halus. Nah, jadi kita bisa lihat dari gambarnya ya, sudah jelas. Di situ bentuknya juga sudah berlekuk-lekuk, kelihatan jelas di sini. Ada yang ingin ditanyakan dari gambar atau dari materinya? Seperti ini? Tidak ada. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, di sini jenis hama pada buah apel dan pengendaliannya. Di sini yang pertama itu kutu daun hijau, Apis fumigere. Pengendaliannya tuh ada 3, secara biologis, secara kultur teknis, dan secara kimiawi. Nah, secara biologis dengan menggunakan musuh alami seperti Coccinellidae dan Lycosa. Yang kedua, secara kultur teknis dengan sanitasi kebun dan pengaturan jarak tanam. Yang ketiga, secara kimiawi dengan insektisida seperti Pangasus 500 EC atau Supraxate 40 EC sebanyak 2 kali seminggu bila terdapat 5 ekor per daun. Yang kedua, tungau atau spider mite, cambuk merah, Panoncisus ulmi. Cara pengendaliannya tuh ada 2, secara biologis dan secara kimia. Secara biologis sama yang menggunakan musuh alami seperti Coccinellidae dan Lycora. Secara kimianya dengan menggunakan pestisida Omet 570 EC sebanyak 2 cc per liter air setiap 2 minggu sekali. Ada yang ingin ditanyakan dari slide ini? Saya ingin bertanya, Ya, silakan kelompok Tani Anggrek. cara di bagian pengendalian secara biologis yang dimaksud musuh alami itu seperti apa, dan contohnya Coccinellidae dan Lycosa itu apa? Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok Tani Anggrek. Di sini ya, musuh alaminya di sini musuh alami yaitu mengendalikan ada hewan yang mengendalikan populasi hama tersebut. Nah, di sini kan seperti Coccinellidae dan Lycosa. Coccinellidae itu kumbang, dan dan Lycosa itu laba-laba. Ya. Sudah jelas? Ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, berarti musuh alami ini dia berperan untuk mengendalikan supaya hamanya tidak banyak ya? Ya, seperti itu. Tidak. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Iya. Saya dari perwakilan kelompok Tani Melati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tadi di bagian pengendalian kutu daun hijau atau Apis fumigere. Di situ terdapat pengendalian kultur teknis.
Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih itu pengendalian kultur teknis? Di situ kan ada sanitasi kebun dan pengaturan jarak tanam. Apa itu yang ingin saya tanya itu, apa itu kultur teknis? Oh, ya. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudari Siti dari kelompok Tani Melati. Di sini kultur teknis. Kultur teknis itu yaitu upaya memanipulasi lingkungan agar tidak sesuai tempat hidup atau habitat hama tersebut. Jadi begitu. Jadi kultur teknis ini upaya yang kita lakukan ya, Iya. agar lingkungannya itu tidak sesuai untuk tempat hidup si hama. Iya, begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Ya, saya lanjut ya, teman-teman. Ya, yang selanjutnya itu serangga pengisap daun. Nah, cara pengendaliannya di sini ada dua. Cara kultur teknis yaitu dengan membungkus buah dengan plastik. Yang kedua, secara kimia dengan menyemprotkan insektisida seperti Lanet 20 WP Bicrop 500 EC dengan ukuran 2 cc per liter air. Jadi bisa dilihat ya, hamanya tuh serangga pengisap daunnya gak jelas digambar, bentuknya seperti kayak gitu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan dari ini? Saya tidak. Saya juga tidak. Ya, terima kasih. Yang saya lanjut, di sini ada ulat daun Spodoptera litura. Dan bisa dilihat dari gambarnya ya. Cara pengendaliannya ada dua, secara kultur teknis dan secara kimia. Secara kultur teknis dengan membuang kelompok telur ulat sebelum mentas. Yang kedua, secara kimia yaitu dengan menggunakan insektisida apabila ditemukan dua larva ulat per daun dengan menggunakan insektisida seperti Tamaron 200 Lisi, Nuvacron 200 STW, Madator 25 EC dengan ukuran 2 cc per liter air. Ada yang ingin ditanyakan dari ulat daun? Saya ingin bertanya. Iya. Di situ ada pengendalian secara kultur teknis dengan membuang kelompok telur ulat sebelum menetas. Nah, kita kan sebelum kita membuang kelompok telur itu kan kita harus tahu bentuk telurnya itu seperti apa dan di bagian mana telurnya itu terletak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bentuk telurnya itu seperti apa dan terletak di mana telur ulat itu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari saudari Siti dari kelompok Tani Melati. Di sini kan bentuknya tuh seperti oval. Nah, jadi dia tuh di atas permukaan daun. Dia tuh menempel di atas permukaan daunnya, bukan yang di bawah daunnya. Oh ya, jadi berarti dia tuh bentuknya oval ya. Iya. Lalu dia tuh terletak di atas daun. Iya. Oh, berarti dia tuh sangat mudah ya untuk kita temukan dan sangat mudah kita untuk membuang kelompok telur. Iya, sangat mudah kita membuang kelompok telur ulat tersebut. Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali atas pertanyaan yang telah diberikan. Ya, saya lanjut ya. Ya. Atau ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Oh ya, terima kasih. Ya, selanjutnya trip. Ya, serangga pada trips ya. Ya, trip ini serangga pada buah yang masih muda dan timbul luka berwarna keabu-abuan. Cara pengendaliannya di sini ada dua. Secara biologi menggunakan musuh alami seperti Coccinellidae dan Lycosa, yaitu Lycosa. Yang kedua secara kimia. Sama ya, menggunakan insektisida. Kalau secara kimia itu adalah pengendalian terakhir dari trips. Ada yang ingin ditanyakan dari slide ini? Saya ingin bertanya. Iya. Tadi kan di bagian tips ini ada secara pengendalian secara biologis, yaitu menggunakan musuh alami. Nah, musuh alaminya di situ Coccinellidae dan juga Lycosa. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, kenapa dari ada beberapa hama tadi seperti kutu daun, lalu tadi tungau merah, tungau dan juga trips ini, kenapa musuh alaminya itu hanya itu aja, hanya Coccinellidae dan juga Lycosa. Kenapa tidak musuh alami lainnya? Kenapa hanya dua itu? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Siti.
dari kelompok tani Melati. Nah, jadi kenapa cuma Coccinellidae dan Lycosa? Karena jenis musuh alami yang memangsa jenis kutu-kutuan. Dia tuh memangsa jenis kutu-kutuan, maksudnya dia tuh memangsa jenis kutu-kutuan, dan dia tuh seperti Coccinellidae ini seperti kumbang, sedangkan Lycosa ini seperti laba-laba. Jadi seperti itu. Wah, jadi kumbang dan laba-laba itu memangsa jenis kutu-kutuan seperti itu. Iya, dia memangsa sejenis kutu-kutuan. Ini kan tadi kan ada situ tadi kutu daun, tungau, dan trips gitu. Terima kasih Ya. atas jawabannya. Terima kasih kembali atas pertanyaan yang telah diberikan. Ya, selanjutnya atau ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya belum ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya di sini kita masuk di penyakit embun tepung, powdery mildew. Ya, di sini ada, bisa dilihat pada gambarnya ya. Ini ada gambarnya di sini, udah jelas. Penyebabnya Padosphaera leucotislam dengan stadia infeksinya adalah Oidum sp. Nah, gejalanya tuh pada daun tampak putih, tunasnya tidak normal, kerdil, dan tidak berbuah. Pada buah berwarna coklat dan berkulit coklat. Nah, pengendaliannya di sini ada dua ya, yaitu secara mekanis dan kimia. Mekanis ini memotong tunas atau bagian yang sakit dan dibakar. Nah, yang selanjutnya secara kimia menyemprotkan fungisida Nimrod 250 EC 2,5 sampai 5 cc per liter air. Pencegahannya dan 1 sampai 1,5 cc liter air setelah perompesan sampai tunas berumur 4 sampai 5 minggu dengan interval 5 sampai 7 hari. Jadi ini gambarnya ya, udah jelas. Ada yang ingin ditanyakan dari slide ini? Saya ingin bertanya, Ya, di situ kan ada pengendalian mekanis. Nah, pengendalian mekanis itu kan dengan memotong tunas atau bagian yang sakit, kemudian dibakar kan. Nah, jika kita memotong tunas, apakah pemotongan tunas itu tidak mempengaruhi pertumbuhan atau bagian-bagian tanaman yang lainnya seperti itu? ya, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Siti dari kelompok tani Melati ya. Di sini maksudnya tunas apakah tidak mempengaruhi? Kalau tidak mempengaruhi, ya menurut saya tidak mempengaruhi ya, karena jika kita memotong tunasnya tuh itu penyakitnya tidak akan menyebar kalau kita memotong. Tapi kalau kita tidak memotongnya, itu penyakitnya akan menyebar ke atas, mungkin begitu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaan dari saudari Siti. Apakah saudari Ratna ada yang ingin ditanyakan? Masih belum ada. Oh iya, terima kasih. Ya, saya lanjut. Penyakit bercak daun, Masonina coronaria, J.J. Davis. Ya, bisa dilihat gambarnya ya. Gambarnya seperti ini. Dia bentuknya tuh kayak bercak-bercak, bulat-bulat kayak gini. Daunnya kuning, bulat-bulat hitamnya. Ya, bisa dilihat. Gejalanya pada umur 4 sampai 6 minggu setelah perompesan terlihat bercak putih, tidak berat, tidak teratur, berwarna coklat. Permukaan aras timbul titik hitam. Dimulai dari daun tua dan muda hingga seluruh bagian yang gugur. Pengendaliannya di sini ada dua, itu pengendalian kultur teknis dan kimia. Pengendalian kultur teknis itu jarak tanam tidak terlalu rapat, bagian yang terserang dibuang dan dibakar. Yang selanjutnya itu secara kimia, disemprot fungisida agrisan 60 WP 2 gram per liter air.
dosisnya itu 1000 sampai 2000 gram per HA sejak 10 hari setelah rompes dengan interval 1 minggu. Adakah yang ingin ditanyakan dari atau yang kurang dimengerti dari slide ini? Silahkan. Saya tidak ada. Apakah dari saudari Anu ada yang ditanya? Saudari Ratna? Tidak ada. Saya lanjutkan. Ya, ini penyakit kanker atau Botrios Paheria sp. Ya, bisa dilihat gambarnya, penyakit kanker batang. Itu ada gambarnya, sudah jelas di sini. Selanjutnya gejalanya itu yang menyerang batang atau cabang busuk, busuk warna coklat kehitaman, terkadang mengeluarkan cairan. Nah, jadi bisa dilihat dari gambarnya, ini batangnya kan mengeluarkan cairan yang seperti ini. Bisa dilihat ya, ini sudah jelas di gambar. Kalau kita menemukan kayak gini berarti ini dia penyakit kanker batang. Mengeluarkan cairan dan buah bercak kecil warna coklat muda, busuk, mengelembung, berair dan berwarna pucat, dan warna buahnya pucat. Pengendaliannya di sini tidak memanen buah terlalu masak. Yang kedua, mengurangi kelembaban kebun. Yang ketiga yaitu membuang bagian yang sakit. Yang keempat pengerokan batang yang sakit, lalu diolesi fungisida di polotan F4 100 cc sampai 100 cc sampai 10 liter per 10 liter air. Ada yang ingin ditanyakan dari slide sini atau ada yang kurang dimengerti? Silahkan teman-teman. Saya ingin bertanya, Ya. pengendalian yang pertama itu kan menyatakan tidak memanen buah terlalu masak. Pada umumnya kita memanen buah itu ketika buah itu sudah cukup dalam kematangannya. Nah, kenapa pada apel ini kita tidak boleh memanen buah yang terlalu masak gitu? Apa dampaknya? Tidak memanen buah terlalu masak. Kenapa? Karena kalau kita memanen buahnya itu terlalu masak, itu otomatis yang di dalamnya itu akan busuk. Kita nggak tahu kan yang di dalamnya itu, kalau kita kan mungkin di anunya kan di luarnya itu kayak kelihatan enak banget kan itu buahnya karena masak betul, tapi kita nggak tahu di dalamnya, padahal di dalamnya itu sudah busuk, jadi tidak bisa kita konsumsi lagi. Karena kalau kita sudah mengonsumsinya mungkin ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita dan akan berdampak tidak bagus bagi kesehatan kita. Ya mungkin begitu. Jadi ciri-ciri kalau si buah apel ini sudah boleh dipanen itu ciri-ciri fisiknya apa ya? Ya, ciri-ciri fisiknya itu kalau kita manennya itu kita bisa lihat ya, kalau dipegang dia itu agak keras. Dia keras ya. Kalau dia lembek itu berarti dia sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Biasanya kan ada tuh yang buah lembek, biasanya rasanya itu juga kurang enak ya kalau dirasa. Tapi kalau dia kayak keras kayak gitu kan, kita bisa pegang buahnya tuh kok keras. Berarti kita bisa juga lihat dia bentuknya, luarnya atau warnanya ya, kita bisa lihat juga dari warnanya. Kalau misalnya kan kalau kita memanennya tuh misalnya warnanya kayak pink gitu kan. Kalau tempat saya tuh biasanya pink dia punya luarnya. Nah, jadi di situ kita bisa lihat dari warnanya, dari kita pegang kayak gitu kan. Kalau dia kalau dia lembek berarti tidak bisa dikonsumsi. Tapi kalau dia masih keras itu kita masih bisa mengonsumsinya karena masih bagus. Tapi kalau dia sudah lembek itu tidak bagus dan karena terlalu masak kita konsumsi. Ya, mungkin begitu. Seperti itu. Iya. Baik, sudah cukup menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali atas jawaban pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya
Adakah yang ingin bertanya lagi Saya ingin mengenai bertanya. slide ini? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Di situ ada pengendalian yang terakhir di situ, yaitu dengan cara pengerokan batang yang sakit lalu diolesi fungisida. Pertanyaan saya di situ, kenapa harus dilakukan pengerokan? Nah, apakah pengerokan itu tidak mempengaruhi bagian-bagian lainnya, tidak mempengaruhi ke pertumbuhan dan perkembangan tanamannya seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan pada saya. Itu kan pengerokannya tadi apakah tidak mempengaruhi ya? Iya. Nah, kalau menurut saya tidak, maksudnya tidak mempengaruhi ya, karena ketika kita melakukan pengerokan kepada batang tersebut itu akan malah bagus bagi tanamannya. Tapi ketika kita tidak melakukan pengerokan pada batang tersebut, dia itu akan menyebar ke atas, menyebar kemana-mana. Itu makanya harus diolesi dengan fungisida di fluotan 100 cc 10 liter per air. Makanya harus dianut. Jadi setelah kita mengeroknya tuh kita olesi dia dengan fungisida. Jadi gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaan yang telah diberikan pada saya. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini yang penyakit. Yang ya bisa lihat ya, penyakit busuk buah Gloeosporium sp. Bisa dilihat pada gambarnya, ya sudah jelas ya. Gambar buahnya. Gejalanya itu bercat kecil coklat dan bintik-bintik hitam berubah menjadi orange. Pengendaliannya itu tidak memetik buah terlalu masak dan pencelupan dengan Benomi 0,5 gram liter. Ya, bisa dilihat dari gambarnya sudah jelas. Dia tuh berubah menjadi orange dan ada hitam-hitamnya juga seperti kayak gini. Jika ada yang ingin bertanya, jika ada yang ingin bertanya dari slide ini, saya persilakan. Saya mau bertanya, itu pengendaliannya tidak memetik buah terlalu masak dan pencelupan dengan Benomi. Benomi itu cairan apa dan fungsinya untuk apa? Oke, tidak memetik buah terlalu masak. Di sini kan kalau kita memetik buahnya jangan terlalu masak. Kalau sudah terlalu masak kan jadi itu tidak bisa dikonsumsi. Dan pencelupan dengan Benomi 0,5 gram per liter. Dicelup. Itu tuh maksudnya ketika kita melakukan pencelupan Benominya itu akan mengatasi penyakit busuk buahnya ketika kita melakukan pencelupan. Mungkin begitu. Atau ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Apakah dengan kita mencelupkan Benomi, mencelupkan apel ke dalam cairan Benomi ini akan dapat menghambat kerusakan-kerusakan yang kemungkinan terjadi seperti itu yang digambar? Ya, itu akan kayak mengurangi kerusakan buah apelnya, ya penyakit busuk buahnya. Ya, bisa dilihat dari gambarnya kan? Iya. Ya, gambarnya itu seperti kayak gini. Ya, mungkin begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang saudari berikan kepada saya. Ya, mungkin sekian materi yang saya dapat berikan. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.